Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan, NP 411821911919, semester 4 paralel 3, mata kuliah penjas adiktif. Saya di sini akan menjelaskan tentang tunarungu, tunanetra, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, dan tunalaras, serta menjelaskan penyebabnya dan bagaimana cara memberi pelajaran olahraganya, yaitu yang pertama yaitu tunanetra. Tunanetra berasal dari kata tuna yang berarti rusak atau rugi, dan netra yang berasal mata. Jadi tunanetra yang individu yang mengalami kerusakan atau hambatan pada organ mata. Faktor terjadinya tunanetra yaitu terjadi berdasarkan waktu. Kecacatan ketunanetraan bisa terjadi pada saat kandungan. Keadaan ini terjadi dengan penyebab utama yaitu faktor keturunan, semisal terjadi perkawinan antar keluarga dekat atau saudara, dan perkawinan antar tunanetra bisa juga ketika dalam kandungan terpapar virus rubella atau campak Jerman dan kekurangan vitamin A. Lalu cara metode pembelajaran yaitu 1. Metode ceramah, 2. Metode diskusi, 3. Metode tanya jawab, 4. Metode bandongan. Olahraga yang tepat untuk seorang penyandang tunanetra yaitu goalball. Goalball dimainkan oleh dua tim atau perorangan, yaitu saling berhadapan. Cara bermainnya adalah dengan menggilingkan bola ke arah gawang lawan. Lawan akan berjaga di area depan gawang untuk menghindari bola masuk yang akan menambah poin pemberi umpan. Tunarungu adalah seorang yang memiliki hambatan dalam fungsi pendengaran. Terdapat dua jenis gangguan pendengaran yang membuat seseorang menjadi tunarungu, yaitu yang bersifat bawaan, sudah ada sejak lahir, dan terjadi setelah dilahirkan. Faktor terjadinya tunarungu bawaan bisa disebabkan oleh mutasi genetik, keturunan dari orang tua, atau terpapar penyakit ketika masih di dalam kandungan. Sedangkan tunarungu yang terjadi setelah lahir biasanya disebabkan oleh paparan suara keras dan jangka panjang usia, cedera, dan penyakit tertentu, misalnya infeksi. Metode pembelajaran tunarungu yaitu dengan bahasa isyarat atau gerakan tubuh yang lain. Sepak bola, olahraga yang tepat untuk penyandang tunarungu yaitu sepak bola, basket, berenang, dan lain-lain. Tunawicara merupakan suatu kelainan baik dalam pengucapan, artikulasi, bahasa maupun suara dari bicara normal, sehingga menimbulkan kesulitan dalam berkomunikasi lisan dalam lingkungan. Faktor terjadinya penyebab dari tunawicara dapat disebabkan saat sebelum lahir, kelahiran, dan setelah kelahiran, di mana pada penyebab setelah kelahiran salah satunya dapat dipicu oleh infeksi dan selaput otak. Faktor ini meliputi adanya kerusakan pada susunan saraf pusat sehingga mengakibatkan anak tidak mampu berbahasa verbal dan spesifik mengalami keterbelakangan mental, autisme. Terus faktor periferalnya berhubungan dengan gangguan sensoris atau fisik, terutama gangguan pendengaran. Anak juga bisa menjadi tunawicara ketika motorik yang berhubungan dengan kemampuan berbicara terganggu. Faktor lingkungan dan emosional. Bentuk dari faktor ini misalnya saat anak mengalami penelantaran, penganiayaan, maupun gangguan dalam perilaku dan emosi lainnya. Selain itu mengalami kejadian traumatik hingga menimbulkan stres berat dan dapat menjadi penyebab isu. Metode pembelajaran tunawicara yaitu
terdapat 3 metode utama individu tunarungu belajar bahasa, yaitu dengan membaca ujaran melalui pendengaran dan dengan komunikasi manual, atau dengan kombinasi ketiga cara tersebut. Orang dapat memahami pembicaraan orang lain dengan membaca ujarannya melalui gerakan bibirnya. Olahraga untuk tunarungu bicara sama dengan tunarungu, yaitu sepak bola, basket, berenang, dan lain-lainnya. Tunagrahita atau yang Anda kenal sebagai keterbelakangan terjadi karena otak tidak berkembang dengan benar atau mengalami cedera yang membuat tidak dapat berfungsi dengan benar. Tunagrahita dapat mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungannya. Selain itu, penderita tunagrahita memiliki IQ di bawah rata-rata dibandingkan anak normal. Penyebab penderita tunagrahita yaitu 1. Keracunan merkuri atau timah. 2. Mengalami penyakit yang parah saat masih anak-anak seperti meningitis dan batuk rejan. Masalah genetik seperti jumlah kromosom yang tidak normal, tidak mendapat oksigen yang cukup saat dilahirkan, lahir prematur, mengonsumsi alkohol secara berlebihan ketika hamil, kecanduan obat-obatan terlarang. Metode belajarnya adalah metode bermain, bertujuan untuk meningkatkan perkembangan inteligensi, fisik, emosi, dan cara bersosialisasi setiap peserta. Metode ini biasanya diterapkan di luar kelas sehingga dapat mengenal lingkungan sekitar. Bila metode ini diterapkan di dalam kelas dan berupa permainan peran atau sosiodrama, di mana setiap peserta didik diberi peran dalam adegan yang terencanakan. Olahraga untuk seorang penyandang tunagrahita yaitu olahraga boce, merupakan salah satu olahraga khusus penyandang tunagrahita. Boce adalah olahraga rekreasi yang dimainkan 2 regu dengan 3 hingga 4 orang anggota. Selain itu, olahraga ini bisa dikombinasikan dengan berbagai permainan menarik lainnya. Tunadaksa adalah anak yang memiliki cacat fisik tubuh atau cacat ortopedi. Tunadaksa berasal dari kata tuna, yaitu berarti rugi atau kurang, dan daksa yang berarti tubuh. Faktor penyebab. Faktor prenatal sebelum kelahiran, kelainan fungsi anggota tubuh dan atau ketunadaksaan yang terjadi sebelum bayi lahir atau ketika dalam kandungan, dikarenakan faktor genetik dan kerusakan pada sistem saraf pusat. Faktor yang menyebabkan bayi mengalami kelainan saat dalam mengandung adalah aksoia prenatal. Hal ini disebabkan pemisahan bayi dan dari plasenta, penyakit anemia, kondisi jantung yang gawat, shock, dan percobaan penguburan kandungan atau aborsi. Metode pembelajarannya adalah anak tunadaksa adalah anggota gerak tubuh tidak lengkap, bentuk anggota tubuh dan tulang belakang tidak normal, kemampuan gerak sendi terbatas, ada hambatan dalam melaksanakan aktivitas kehidupan sehari-hari. Untuk anak tunadaksa, metode pengajaran yang dapat dilakukan adalah metode ceramah, diskusi, berkelompok, amal praktek. Olahraga khusus untuk penyandang seorang tunadaksa itu yaitu memanah. Olahraga yang satu ini bisa dilakukan oleh siapapun di samping keterbatasan fisik yang ia punya. Bahkan memanah juga diperanjurkan bagi mereka dengan gangguan visual. Tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial.
Individu tunalaras biasanya menunjukkan perilaku penyimpangan yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di sekitarnya. Faktornya yaitu faktor biologi dapat terjadi ketika anak mengalami keadaan kurang gizi, mengidap penyakit psikotik dan trauma atau disfungsi pada otak. Metode pembelajaran yang dipakai guru mendampingi khusus terhadap siswa tunalaras berupa metode pembelajaran pada umumnya, ceramah, diskusi, dan pemberian tugas. Selain itu, teknik pelajaran yang sering dipakai guru pendamping khusus dalam membimbing atau mengajar siswa tunalaras adalah dengan pendekatan individual serta pemberian reward dan punishment. Olahraga khusus untuk penyandang tunalaras yaitu melakukan gerakan lari sambil dikaitkan paku atau kayu di pinggang yang menuju suatu titik yang terdapat botol yang bertujuan untuk memasukkan paku atau kayu yang sudah diikatkan di pinggang. Nah, olahraga ini bertujuan untuk melatih kecepatan, kesabaran, dan ketetapan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.